Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan membahas tentang sejarah olahraga atletik. Selamat menikmati. Olahraga atletik merupakan cabang olahraga yang terdiri dari berbagai kombinasi olahraga fisik. Umumnya, olahraga atletik dibagi menjadi 4 nomor cabang olahraga, mulai dari lari-lari, lompat, jalan, dan lempar. Kata atletik berasal dari bahasa Yunani, yakni athlon yang berarti pertandingan atau perlombaan. Istilah tersebut dipopulerkan di Yunani oleh Ikus dan Herodikus pada abad 4. Olahraga atletik menjadi salah satu olahraga yang paling umum dimainkan di berbagai penjuru dunia. Olahraga atletik awalnya dipopulerkan oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Saat itu, perlombaan lari menjadi satu-satunya cabang olahraga yang ditandingkan. Kemudian, olahraga atletik modern seperti yang kita kenal saat ini dimulai dan berkembang di Inggris pada 1154 Masehi. Olahraga atletik modern sekarang sudah berkembang tidak hanya lari saja, namun banyak jenis lainnya seperti jalan, lompat, loncat, dan lempar. Atletik mengalami pasang surut hingga akhirnya perlombaan amatir pertama digelar di Inggris pada 1825. Olahraga atletik memiliki organisasi formal pada abad ke-19, di mana latihan dan olahraga reguler sudah diajarkan di berbagai sekolah Eropa. Pada perkembangannya, olahraga atletik mulai diperlombakan dalam olimpiade yang diikuti oleh berbagai negara pada tahun 1896 silam. Atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari kumpulan beberapa jenis aktivitas fisik seperti aktivitas lari, lempar, lompat, dan juga jalan. Atletik juga dikenal dengan sebutan track and field sport atau olahraga yang menggunakan lintasan dan lapangan. Atletik disebut sebagai mother of sport atau induk dari seluruh cabang olahraga. Hal itu dikarenakan atletik mengandung berbagai unsur gerakan sehari-hari dan juga setiap aktivitas yang ada pada atletik termasuk dalam gerak dasar pada setiap cabang olahraga. Atletik juga termasuk dalam olahraga tertua di dunia. Sampai saat ini, atletik diperlombakan dari event terkecil hingga event terbesar seperti Olimpiade. Atletik sampai sekarang dinaungi oleh IAAF atau International Association of Athletic Federation untuk level dunia internasional. Sedangkan di Indonesia dinaungi oleh PASI atau Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk yang pertama ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah satu cabang lari atletik yang dipertandingkan pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek ini akan berlari dengan kecepatan penuh atau sprint, sehingga perlombaan ini sering juga disebut sebagai lari sprint. Start yang digunakan pada saat lomba lari jarak pendek adalah start jongkok dan pelari harus menempatkan kakinya di start block sebelum pertandingan dimulai. Wasit akan memberi aba-aba bertahap, yaitu bersedia, siap, dan ya. Aba-aba ya juga bisa dilakukan menggunakan tembakan pistol. Di tiap tahap aba-aba tersebut, pelari akan mengubah posisi tubuhnya saat start. Awalan pada lompat jauh adalah dengan berlari secepat mungkin untuk mendapatkan kecepatan yang tinggi sebelum melakukan gerakan tolakan. Awalan biasanya dilakukan sejak 30-45 meter dan lebar lintasan awalan 1,21-1,22 meter. Sebelum awalan biasanya pelompat harus berada pada sikap start. Posisi kaki pada awalan juga tergantung dari kebiasaan masing-masing atlet lompat jauh. Ada yang awalan dengan kaki sejajar, kaki kanan yang ada di depan atau sebaliknya. Awalan dilakukan dengan berlari pelan saja. Setelah itu kecepatan lari dapat ditambah. Harus diingat kecepatan tersebut harus dipertahankan sampai menjelang tolakan. Saat mendekati 4 langkah akhir sebelum tolakan maka kecepatan lari dijaga tetap konstan, tidak dikurangi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar mengenai jalan cepat. Untuk pengertiannya, jalan cepat merupakan cabang olahraga atletik berjalan, gerak, maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah atau kaki, selalu kontak dengan tanah atau kaki, tidak ada saat melayang. Setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki yang digerakkan maju ke depan harus diluruskan sejak saat persentuhan pertama dengan tanah hingga badan mencapai posisi vertikal. Selain itu, pada saat kaki berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak boleh bengkok dan kaki tumpuan ini dalam keadaan posisi tegak lurus diikuti dengan gerakan pinggul dan tangan menggayuh dengan siku ditekuk, serta posisi punggung dan kepala harus tegak menghadap ke depan. Jarak jalan cepat yang diperlombakan bagi putra di lintasan sejauh 20 km, 30 km, 50 km, dan di jalan raya sejauh 20 km dan 50 km. Bagi putri di lintasan sejauh 10 km dan 20 km, sedangkan di jalan raya sejauh 20 km. Adapun cara melakukan jalan cepat dalam perlombaan menggunakan start berdiri, yang teknik ini melakukan start berdiri di belakang garis start. Dengan aba-aba bersedia, posisi badan condong ke depan bertumpu pada kaki bagian depan. Pandangan lurus ke depan, pada saat mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol segera langkahkan kaki belakang depan disertai ayunan pergelangan tangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan singkat dari saya bisa bermanfaat untuk Anda.